Baik, selamat datang kembali bersama saya Yoganan Ardika. Kali ini saya akan masih melanjutkan tentang bab analisis fungsi dan grafik fungsi ya. Terkhusus untuk saat ini adalah tentang fungsi rasional atau fungsi pecahan. Oke, fungsi rasional itu seperti apa? Istilahnya lain ini merupakan fungsi pecahan ya, kayak pecahan, ada pembilang, ada penyebut. Oke, langsung saja. Pengertian fungsi rasional. Oke, fungsi rasional adalah fungsi pecahan. Oke, fungsi pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan sebuah fungsi. Itu ya, seperti bilangan rasional sendiri. Bilangan rasional itu kan tentang bilangan rasional. Itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Itu bilangan rasional ya, di mana B-nya itu bukan faktor dari A. Atau istilahnya seperti bentuk pecahan, walaupun beda ya, ada sedikit perbedaan antara bilangan rasional dan bilangan pecahan. Yaitu, kalau pecahan B-nya itu bukan faktor dari A. Itu. Jadi udah nggak bisa disederhanain lagi. Dan bentuknya A per B itu pecahan nanti. Nah, untuk rasional itu dinyatakan A per B. Nah, yang saya akan gunakan itu bentuknya sendiri A per B, ada pembilang, ada penyebut. Nah, sama dengan fungsi rasional ini. Dia memiliki pembilang, ada penyebutnya, dan pembilang penyebutnya itu merupakan sebuah fungsi. Itu ya. Nah, fungsi yang seperti apa? Nah, ini di sini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama fungsi rasional linier. Oke, pangkatnya 1 tertingginya. Ini semua linier ya. Meskipun syaratnya di sini hanya di mana C ini hanya syarat aja. C tidak boleh sama dengan 0 ini. Itu ya. C-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau C-nya sama dengan 0, itu penyebutnya bukan sebuah tidak ada variabel ya. Dia sebuah fungsi konstan, tapi nanti bukan tentang fungsi konstan, fungsi rasional lagi, tapi malah fungsi polinomial. Itu. Jadi seperti maksud saya seperti ini ya. Kenapa diberi syarat seperti ini? Karena kalau C-nya 0, 0 kali X 0 ya, tinggal D saja. Jadi tinggal per suatu bilangan aja. Seperti contoh 3X kuadrat plus 4 per 2. Ini contoh. Mungkin tanggapan kalian, ini merupakan fungsi rasional atau bukan? Nah, bisa jadi kalian menjawabnya, ini fungsi rasional karena ada pembilang, ada penyebut. Hati-hati, sini sebuah fungsi, di sini dia harus ada variabel. Kenapa? Kalau tidak, nanti ini jadi sebuah fungsi polinomial biasa, pangkat 2. Karena bisa saya ubah ke dalam bentuk 3 per 2X kuadrat plus 2. Ya, ini jadi bentuk polinomial. Jadi, di sini fungsi rasional itu nanti penyebutnya itu harus ada variabelnya. Secara nggak langsung ya. Ini C-nya tidak boleh sama dengan 0. C-nya ini. Itu. Kuncinya di situ tentang fungsi rasional penyebutnya ada variabelnya. Itu fungsi rasional linier itu pembilang penyebut itu linier, pangkat tertingginya 1. Fungsi rasional kuadrat berarti pangkat tertingginya 2 kuadrat, bawahnya juga. Nah, lagi-lagi di sini disyaratkan untuk fungsi rasional ini bagian kuadratnya, koefisien X kuadratnya yang penyebut, P-nya tidak boleh sama dengan 0, biar dia tetap sebuah kuadrat. Tuh, kalau P-nya 0, nanti tinggal X, pangkat 1. Seperti itu ya. Nanti jadinya yang bentuk ketiga ini yang campuran. Jadi kedua, ketiga itu fungsi rasional yang linier kuadrat. Jadi salah satunya ada yang kuadrat, yang satunya ada yang linier. Itu. Oke. Nah, itu tadi tentang bilangan rasional. Konsepnya digunakan di fungsi rasional, hati-hati fungsi rasional kalau yang ini hanya fungsi polinomial. Polinomial itu ya termasuk
polinomial. Polinomial itu termasuk fungsi kuadrat, itu juga polinomial, itu ya. Jadi penyebutnya harus ada variabel x-nya atau variabel dalam fungsi tersebut. Itu. Kalau ini nggak ada variabelnya bisa diubah jadi bentuk fungsi polinomial. Itu. Oke, makanya di sini ada syarat-syaratnya ini A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, biar tetap dia merupakan suatu fungsi yang linear kuadrat, seperti itu. Ya, syaratnya paham, fungsi rasional itu juga disebut fungsi pecahan. Itu. Nah, di sini kita akan, untuk video ini kita akan bahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi rasional linear. Itu. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja ya. Nah, untuk yang fungsi rasional kuadrat dan linear kuadrat itu untuk video selanjutnya di pelajaran selanjutnya. Oke. Langsung saja. Nah, di sini menggambar grafik fungsi rasional linear. Fungsi rasional linear di sini kita misalkan fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d, di mana c-nya tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Ini hanya syarat aja biar dia tetap ada variabelnya di penyebut. Cara menggambar grafik fungsi rasional linear adalah sebagai berikut. Pertama, ada 3 langkah di sini ya, meskipun di setiap langkahnya ada step-stepnya lagi. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat. Nah, ini sudah sering kita bahas ya. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x. Konsepnya masih sama, yaitu ketika fx atau sama dengan y sama dengan 0. Ketika y-nya sama dengan 0 atau fx-nya ya. Menentukan titik potong dengan sumbu y ketika x-nya 0. Konsepnya masih sama seperti fungsi kuadrat, fungsi linear seperti itu. Oke, yang kedua, menentukan garis asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, apa itu garis asimtot? Ini mungkin ada yang belum pernah mendengar ya, asimtot itu apa dan sebagainya. Nah, itu bisa kita baca di sini. Asimtot adalah suatu garis lurus. Oke, pahami dulu, dia sebuah garis lurus. Garis lurus yang seperti apa? Garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Oke, garis lurus yang didekati oleh kurva. Dengan jarak semakin lama, semakin kecil. Jaraknya semakin kecil. Mendekati 0. Di jauh tak hingga. Itu. Yang perlu ditekan di sini, mendekati 0. Sorry. Mendekati 0. Artinya mendekati 0, dia tidak akan jadi 0 ya. Jaraknya tidak akan 0 atau tidak akan menyentuh. Nah, di situ mendekati 0 itu saya sampaikan di sini, saya tekankan, yaitu namun tidak akan pernah berpotongan. Itu gampangnya gitu. Jadi dia akan semakin dekat, tapi tidak akan pernah berpotongan. Nah, seperti itu ya. Udah grafiknya udah PDKT nih sama asimtotnya. Tapi tidak akan pernah berpotongan karena asimtot bukan jodohnya grafik. Nah, mungkin seperti itu ya. Itu buat mengingat-ingat aja. Oke, asimtot itu yang tidak pernah berpotongan dengan grafik. Nah, asimtot sendiri itu ada 2. Asimtot datar, itu masih yang datar, yang horizontal. Asimtot tegak, itu yang tegak, vertikal. Sorry, ini ada salah ketik ya. Ini Y harusnya. Nah, itu. Asimtot datar didapat jika X mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga. Artinya tak hingga itu apa? Nah, mungkin konsep baru juga. Artinya tak hingga itu ya semakin besar tak hingga, sampai besar sekali ya. Tak hingga itu ya nggak tahu, besar sekali. Itu tak hingga itu, konsep tak hingga itu biar besar sekali. Bisa 1 juta, 20 juta, 40 juta, 100 juta, dan sebagainya. Itu tak hingga, masih lebih lagi. Nah, itu konsep tak hingga. Tak hingga. Lambangnya seperti ini ya. Hampir mirip seperti yang tidak terdefinisi itu ya. Itu ada konsepnya sendiri-sendiri itu nanti. Itu, nah, untuk asimtot datar didapat jika X-nya mendekati tak hingga.
untuk asimtot tegak didapat jika Y mendekati tak hingga. Nah, itu seperti apa nanti? Nah, kita coba, kalian bisa catat dulu ya di catatan kalian agar lebih mudah untuk mempelajari kembali. Setiap stepnya nanti akan kita coba latihan. Itu. Jangan khawatir, jangan wah ini gimana bingung, tenang dulu aja. Oke, tarik nafas. Oke. Yang ketiga, menentukan letak grafik fungsi. Jika fx lebih dari 0, maka artinya fx itu kan nilai fungsinya ya. Lebih dari 0, maka grafik fungsi berada di atas sumbu x. Jelas ya. Ketika nilainya fx itu kurang dari 0, berarti negatif kan. Kalau negatif berarti dia di bawah sumbu x. Kalau positif di atas sumbu x. Oke, itu ya. Nah, langkah yang ini nanti di menentukan letak grafik fungsi ini kita bisa cari pembuat nol dari fungsi pembilang dan penyebut ya. Nanti coba kita praktekkan. Oke, nah di langkah selanjutnya sebenarnya untuk membantu kita bisa menggunakan namanya titik bantu seperti di fungsi kuadrat pada video sebelumnya itu ya. Oke, nanti kita coba. Oke, langsung saja. Nah, ini yang contoh grafiknya. Mungkin ada yang belum pernah tahu fungsi rasional ya. Fungsi rasional fx sama dengan ax plus b cx plus d, entah yang linear atau yang kuadrat, tapi saat ini kita bahas yang linear dulu. Oke. Nah, yang dimaksud asimtot tegak itu seperti ini. Ini asimtot tegak. Ini meskipun diperpanjang, dia nggak akan pernah berpotongan. Ini juga. Ini juga. Ini terus, dia akan semakin mendekati garis ini. Tapi ketika kita zoom perbesar, dia tidak akan pernah berpotongan. Itu asimtot ya. Itu ini yang asimtot tegak, ini yang asimtot datar. Ini akan didekati terus sama kurva, tapi dia tidak akan pernah berpotongan. Itu. Oke. Nanti kita akan mencari ini asimtot tegak, asimtot datar. Nah, bentuk-bentuknya itu pasti seperti ini ya, lengkung-lengkung seperti ini. Itu. Bentuknya pasti lengkung-lengkung. Itu. Bentuknya lengkung, ini juga bentuknya lengkung. Sama ya. Nah, terus ini ada nanti yang kita cari juga titik perpotongan. Oke. Titik perpotongan dengan sumbu koordinat. Gitu ya. Nah, mungkin kita nggak bisa menggambarkan persis seperti di aplikasi ya, tapi kita bisa sketsakan, kita bisa perkirakan grafiknya itu seperti apa ya dari titik perpotongan dengan sumbu X, oke, dan asimtot datar, asimtot tegak. Untuk membantu nanti kita bisa pakai titik bantu, itu untuk mempermudah memperkirakan, nanti langsung kita sketsakan, seperti itu ya. Tujuan kita ini, menggambar grafik fungsi rasional ya, sketsanya gambarnya seperti apa. Sketsa itu gambar tapi tidak benar-benar mirip persis presisi gitu ya, karena kita hanya mensketsakan saja itu. Nanti tugasnya pun untuk latihannya juga diperkirakan seperti itu ya, sketsa grafik fungsi rasional linear. Oke, langsung saja. Menggambar grafik fungsi rasional linear. Contoh, menggambar grafik fungsi rasional linear soalnya berikut ini ya. 2x plus 4 per x min 2. Dalam sistem koordinat, sketsakan grafik fungsi rasional ini dalam sistem koordinat itu ya. Kurang fokus ini ya. Nah, langkah pertama, menentukan titik potong dengan grafik dengan sumbu koordinat. Pertama, untuk sumbu x ya, yang A. Sumbu x berarti ketika y-nya sama dengan 0 atau fx-nya, maka kita dapatkan 0 sama dengan 2x plus 4 per x min 2. Nah, bingung pasti ya operasi aljabarnya gimana. Seperti ini.
Kita cari nilai X-nya di sini ketika Y-nya udah tahu 0, X-nya berapa. Nah, itu. Oke. Maka di sini kita akan dapatkan apa? Ayo, apa? Ini kan kalau sama aja kita bisa kalikan silang ya. 0 per 1 kan tetap 0. Oke, kali silang. 0 kali X min 2. Nah, apapun fungsinya kalikan 0 tetap 0 ya. Jadi tinggal 2X plus 4. 4-nya bisa saya pindah ruas jadi negatif ya. Min 4 sama dengan 2X. Maka kan saya dapatkan X-nya sama dengan min 4 per 2. X sama dengan min 2. Oke, itu ya. Saya lanjutkan untuk yang nomor 1B. Didapatkan titik perpotongannya berarti, sorry ya, saya ulangi lagi. X-nya min 2, Y-nya 0. Itu titik perpotongannya. Nah, dengan sumbu Y, ketika X-nya yang 0. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 plus 4, 0 min 2. Maka kita dapat 2 kali 0, 0 tambah 4, 4 bagi min 2. Berarti Y sama dengan min 2 juga ya, sama. Tapi titiknya di sini gimana? Berapa? Titik perpotongannya. Ingat-ingat, jangan bingung. Ini titik perpotongan, berarti hasilnya titik. Titik itu apa? X, Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu jangan bingung. X-nya 0, oke 0. Y-nya min 2. Oke. Hampir mirip tapi beda ya ini ya. Kita dapat perpotongan dengan sumbu X-nya min 2,0, perpotongan dengan sumbu Y-nya 0, min 2. Itu. Oke, paham ya? Bisa diulangi lagi, dipahami lagi prosesnya. Intinya Y-nya disubstitusikan 0 untuk yang sumbu Y, X-nya disubstitusikan 0. Itu. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, di sini nanti akan saya berikan sebuah konsep juga ya. Meskipun kalian belum pernah menerimanya, nanti akan dipelajari di kelas 11. Tapi akan saya berikan sekilas tentang limit. Oke, konsep limit saya gunakan untuk menentukan asimtot tegak. Itu. Jadi caranya gini ya, untuk yang 2A. Asimtot datar terdapat jika X mendekati tak hingga. X-nya mendekati tak hingga. Lambangnya seperti ini. X mendekati tak hingga. Padahal fungsinya apa? Kalau jangan bingung ya. Kita coba dulu, kita lihat fungsinya 2X plus 4, X min 2. X-nya tak hingga. Nah, untuk konsep ini kita pakai konsep limit. Oke, konsep limit jadinya seperti ini ya. Fx limit X mendekati tak hingga 2X plus 4 per X min 2. Waduh Pak, itu apa ya? Nah, ini kalian gunakan dulu ya tentang limit karena kalian akan pelajari di kelas 11. Tapi untuk di sini kita gunakan seperti ini. Intinya kita kalikan dengan sebelum kita substitusi tak hingga ini ya. Nah, nanti pelan-pelan. Itu kita kalikan dengan 1 per X dibagi 1 per X. Itu. Maka kita dapatkan apa? Limitnya tetap ditulis. Limit X mendekati tak hingga. Itu ya. Jadi disubstitusi X-nya jadi tak, dikalikan dulu ya. 2X kalikan 1 per X. Jadi kan sama aja dibagi X. Plus 4 dibagi X. Per X per X min 2 per X. Nah, sampai sini baru kita substitusikan nilai limitnya. Kalau udah disubstitusi nilai limitnya ini, nggak usah ditulis lagi tulisan limitnya. Berarti langsung, saya tulis dulu ulang lagi. Karena ini masih dioperasikan ya, 2X dibagi X, berarti kan tinggal 2. Plus 4 per X per X dibagi X, 1 min 2 per X. Baru kita substitusi. 2 disubstitusi nilai tak hingga. Tak hingga itu berapa ya? Besar sekali, kita nggak tahu.
Oke, 1 min 2 per tak hingga. Sorry, ini tak hingga ya. Nah, untuk konsep ini, saya gunakan ini ya. Bapak nanti jika kurang cukup akan saya perbesar lagi. Nah, untuk memahami konsep ini tak hingga ketika disubstitusikan, saya berikan ini. Suatu pecahan, misal 4 ya, dibagi 4, itu 1. 4 dibagi berapa ya? 8. Semakin besar penyebutnya. Dia setengah. 4 dibagi berapa lagi ya? 16 seperempat. 4 dibagi 3 per 2 1/8. Oke. Dilihat ini angkanya. Semakin kecil. Semakin kecil ya. Ketika penyebutnya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Itu. Bagaimana dengan suatu bilangan tak hingga besarnya ya? Kita nggak tahu. Jadi dia akan mendekati berapa? Kecil banget. 1 per sampai 1 per 10.000 misalnya. Atau 1 per 1 juta. Kita nggak pernah tahu. Ini kecil sekali tapi dia bukan 0. Tapi di sini dia mendekati 0. Oke. Maka dari itu di sini kita dapatkan nilainya 2 plus, kalau ada penyebutnya dia sebuah bilangan tak hingga, itu sama dengan 0 ya. Konsepnya ini tadi, dia akan semakin kecil sekali mendekati 0. Itu, makanya di sini kita nolkan. Itu. Oke, seperti itu ya penggunaan limitnya. Di sini 1 min 0. Maka akan kita dapatkan 2 per 1. Berarti kita dapatkan nilainya apa ini? Ini tadi Y ya. Pakai limit tadi, tapi kita dapatkan Y, saya tulis di bawah ya, Y sama dengan 2 per 1, 2. Itu. Kita tahu di sini asimtot tegaknya, asimtot datar ya, yang A. Asimtot datarnya seperti ini tadi, dikalikan dengan 1/X per 1/X. Sudah, yang bisa dicoret-dicoret, 2X per X, X-nya hilang, tinggal 2. Oke, lanjutkan. Nah, setelah itu disubstitusi nilai X mendekati tak hingga ini, tak hingganya. Nah, untuk suatu nilai yang penyebutnya tak hingga, nah ini saya berikan konsep ini. Ketika penyebutnya dia semakin besar, nilainya suatu bilangan itu akan semakin kecil. Hingga nanti kecil sekali suatu bilangan tak hingga, dia akan mendekati 0. Makanya kita buat ini sebagai nilainya 0. Oke, di sini ya, ini jadi 0. Begitu juga yang bawah. Itu, maka kita dapat asimtot datarnya Y sama dengan 2. Itu ya, semoga bisa membantu pemahamannya. Untuk selanjutnya, karena tidak cukup ya, saya kecilkan sebentar. Nah, semoga tetap bisa terlihat. Yang berikutnya ya, saya tulis di sini. Untuk asimtot 2B ya, asimtot tegak. Didapat jika Y mendekati tak hingga. Y sama dengan 2X plus 4. Ini saya tulis dulu fungsinya lagi. Untuk mempermudah mengingat-ingat kita ya. Jangan hanya dihafal tapi dipahami. Perlu dicatat semua ya. Kemudian asimtot tegak itu didapat jika Y mendekati tak hingga. Ini mendekati suatu bilangan tak hingga. Oke. Dia mendekati suatu bilangan tak hingga jika gimana? Konsepnya hampir sama kayak tadi, kebalikannya ya. Ini misalnya 4. Ini suatu konsep ya. 4 dibagi 4. Misalnya suatu nilai Y. 4 dibagi 4, 1. Oke, 4 dibagi 2,
2. Ya kan? 4 dibagi 1, 4. 4 dibagi setengah, 8. Nah, ketika suatu bilangannya ini, penyebutnya itu semakin kecil, kebalikannya kan, berarti angkanya semakin besar. Ketika penyebutnya semakin kecil, nah semakin kecil, kecil sekali, mendekati berapa? Mendekati 0. Penyebutnya, kalau di kasus yang asimtot tegak. Oke, artinya penyebutnya kita sama dengankan 0, mendekati 0. Karena mendekati 0 itu berarti jadinya seperti ini ya. Penyebutnya apa? X min 2 sama dengan 0. Nah, untuk asimtot tegak kita bisa lihat penyebutnya kita sama dengankan 0 ini tadi. Konsepnya seperti ini dia. Ketika penyebutnya akan semakin kecil, kecil, dia akan semakin besar menuju tak hingga itu. Sampai ini dibagi 1 per 4 dibagi, contohnya ya, 4 dibagi 1 per 1 juta. Ini kecil banget ini mendekati 0. Berapa ini 4 juta? Kan semakin besar kan? Itu. Makanya di sini penyebutnya disama dengan kan 0. Itu ya. Semoga bisa paham. Ini tinggal pindah ruas saja. Min jadi plus, selesai. Oke. Asimtot apa? Datarnya Y sama dengan 2, asimtot tegaknya X sama dengan 2. Oke, bisa kalian stop dulu videonya, kalian catat, kalian pahami ya langkah-langkahnya, urutannya. Semoga bisa paham. Nah, karena nanti akan saya lanjutkan, nanti akan saya lihat kembali. Gitu. Oke, langkah selanjutnya. Saya besarkan kembali. Menggambar grafik fungsi rasional linier. Ya, lanjutnya tahap ketiga, menentukan letak grafik fungsi dilihat dari perpotongan dengan sumbu X. Gitu. Jadi, perpotongan dengan sumbu X atau ini ya, saya ganti aja ini ya. Sorry, ada biar konsisten nanti. Nah, menentukan letak grafik fungsi dengan melihat interval dari pembuat, nol, pembilang, dan penyebut. Itu. Jadi ketika nanti nilainya itu positif, berarti dia di atas sumbu X. Ketika negatif, di bawah sumbu X. Artinya gini, pembilang dan penyebut itu gini. Pembuat 0, artinya pembilangnya disama dengan kan 0. Kita cari yang menyebabkan dia jadi 0 itu ketika X-nya berapa. Berarti 2X plus 4 pindah ruas jadi min 4. X sama dengan min 4 per 2. X sama dengan min 2. Oke ya, dan untuk pembuat 0 penyebutnya X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Nih, berarti ada pembatasnya, yang kecil taruh kiri. Min 2, yang kanan 2. Nah, interval ini untuk menentukannya kita uji titiknya. Ini untuk menentukan letak grafik fungsinya di atas sumbu X atau di bawah. Uji titik yang pertama, ketika X-nya kurang dari min 2. Itu di sini. Ke 1 ya, ketika X-nya kurang dari min 2. Kita ambil nilai berapa misalnya, X sama dengan min 3. Udah kita masukkan ke fungsinya. F min 3. 2 kali min 3 plus 4. Min 3 min 2. Min 6 plus 4 per min 5. Min 2 per min 5. 2 per 5. Dapat apa? Positif. Artinya positif apa? Lebih dari 0. Meskipun pecahan ya, dia lebih positif lebih dari 0. Artinya
Ketika di sini dia di atas. Tuh. Terus saya ambil uji titik yang kedua ketika antara min 2 sama 2. Yang gampang berapa di sini ya, tengah-tengah di sini misalnya 0. Oke, ini yang kedua itu antara min 2 sampai 2. Saya ambil X-nya sama dengan 0. F0 sama dengan 2 kali 0 tambah 4 per 0 min 2. Maka didapat 2 kali 0, 0 tinggal 4 per min 2. Min 2. Ini apa? Negatif. Kurang dari 0. Artinya dia kurang dari 0. Di bawah. Berarti dia di sini fungsinya di bawah. Di tengah-tengahnya di bawah. Ini di atas, di bawah. Kemudian ini. Nah, kita cek lagi ya. Sorry, saya kecilkan. Nah, untuk yang ketiga. Uji titik yang ketiga itu yang X lebih dari 2. Itu di daerah sini ya. Ini daerah kedua. Titik ketiga, ini daerah kedua, ini daerah ke-1. Nah, di lebih dari 3, misalnya saya ambil X-nya sama dengan 3. Kita masukkan F3 sama dengan 2 kali 3 tambah 4 per 3, min 2. Oke, jadi 6 plus 4 per 1. 10. Positif. Oke, lebih dari 0. Berarti dia di atas. Itu ya. Sudah selesai. Nanti ada titik bantu itu untuk membantu kita saja. Nah, coba kita terapkan dalam grafik ini ya. Nah, kita tahu tadi titik potong dengan sumbu X, sumbu Y, sambil saya ulang ya. Titik potong dengan sumbu X itu min 2,0, titik potong dengan sumbu Y 0, min 2. Itu. Kita gambarkan apa adanya dulu ya. Min 2,0 dan 0, min 2 di sini. Ini yang dilalui grafiknya. Nggak apa-apa, apa adanya dulu. Tuliskan dulu aja ya. Terus titik potong sudah, asimtotnya. Asimtot datarnya Y sama dengan 2, asimtot tegaknya X sama dengan 2. Oke. Asimtot Y sama dengan 2 itu ini. Berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu 2, ingat ya. Nah, ini ya. Ini bisa diperpanjang lagi. Tuh. Nah, contohnya sederhananya ini. Terus, ini asimtot datar Y sama dengan 2. Artinya ini lurus ya. Setiap X-nya berapapun, Y-nya 2. Itu. Terus kemudian satu lagi asimtot datar sudah tegak. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Ini ya berarti ya. Agak sulit ini. Nah, sip. Nah, ini asimtot tegak. Asimtot tegak. X sama dengan 2. Tuh. Nah, ini yang kita dapatkan. Terus, kita tahu tadi pembuat nolnya. Ya, min 2 sama, ya saya tulis ya, pembuat 0. Ini pembilang. Yang atas, ini penyebut. Itu ya, dicatatnya.
Itu berapa itu tadi? Min 2 sama 2, atas, bawah, atas. Min 2 sama 2. Di sini atas. Di atas sumbu X. Nah, sudah bisa tergambarkan ya. Ini di bawah sumbu antara min 2 sama 2 di bawah sumbu X. Nah, bisa kita hubungkan ini. Nah, sambil kita mengingat-ingat konsep asimtot itu didekati oleh kurva. Ini didekati, tapi dia tidak akan berpotongan. Berarti grafiknya gini kurang lebih ya. Ya, ini setelah min 2 dia di atas. Ini ya. Nah, ini berarti grafiknya itu pasti apa ya? Seperti simetris ya. Di sini seperti ini, berarti satunya di sini. Nah, bisa kita pakai titik bantu, gitu ya. Titik bantu, karena merasa kesulitan pakai titik bantu boleh. 3 boleh ketika 3 atau ketika 4. Terserah ya, ketika 3 sepertinya tadi 10 ya. Tapi bisa kalian coba ya. F4. Ini pakai titik bantu. Titik bantu. Ketika F4 jadinya 2 kali 4 tambah 4 per 4 min 2. 8, 9, 10, 11, 12, 2. 6. Dapatkan titik 4,6. Kenapa saya ambil 4? Karena dari garis asimtot ini ya, itu titik yang diketahui ini ke kiri 2. Dari sini saya buat ke kanan 2. Ini hanya salah satu cara, tapi kalian boleh cari min 3, 4, 5, 6, oke titik bantu, boleh silahkan. 4,6 di sini. Oke, kemudian di sini 2 lagi ya, berarti ketika F6. Ini hanya salah satu cara aja, kalian bisa cari satu persatu pun silahkan. 6 min 2, 12 tambah 4, 4, 5, 6, 16 per 4. Berapa? 4. Jadi kita dapat X-nya 6, Y-nya 4. X-nya 6, Y-nya 4. Di sini. Nah, sama kan dua titiknya ini. Nah, secara nggak langsung bentuknya seperti ini ya. Nah, ini mendekati asimtot tapi tidak akan berpotongan. Nah, itu ya contohnya ya. Itu tentang menggambar grafik itu tadi ya. Nah, ini saya coba bantu gambarkan di sini di aplikasi GeoGebra ya. Jika saya gambarkan, Y sama dengan ini hanya untuk membantu saja mengecek hasil pekerjaan kita. Boleh silahkan, ini gratis ya. Pakai kurung hati-hati untuk ngeceknya. Kurung-kurung X-2. Oke, enter. Terus tadi ada X sama dengan 2 asimtotnya ya. Dan Y sama dengan 2. Nah, ini. Grafiknya menggunakan aplikasi seperti ini ya. Pakai software GeoGebra. Nah, ini. Ketika X-nya 4, Y-nya 6. Ketika X-nya 6, Y-nya 4. Persis ya, sama. Min 2, min 2. Itu. Nah, itu yang makanya karena nggak persis mirip, makanya sering disebut sketsa. Itu. Tapi cukup memberi gambaran tentang fungsi rasional grafiknya seperti apa. Untuk lebih mudah, meskipun ada pecahan-pecahan nilainya, itu pakai titik bantu. Untuk mempermudah saja, membayangkan garisnya. Itu ya. Tadi digambarkan di kirinya min 2 dia di atas sumbu X. Nah, ini di atas. Antara min 2 sama 2 dia di bawah sumbu X. Nah, di kanannya 2 dia di atas. Nah, ini di atas lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, itulah grafik fungsi linear, rasional linear. Itu. Seperti itu, oke. Nah, ini contoh berikutnya, nomor 2. Semoga bisa kita kerjakan lebih cepat ya. Langsung saja, nomor 2, cari titik potongnya. Sumbu
Y. Terserah ya, mana dulu nggak apa-apa. Berarti X-nya sama dengan 0. 1 per 0 min 3. Ini ya soalnya. Berarti kita dapatkan Y-nya min sepertiga. Berarti titiknya 0, min sepertiga. Kemudian sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Sorry ya, ini kebalik-balik. Nggak masalah, tapi intinya cari perpotongan sumbu X, cari perpotongan sumbu Y. Itu. Oke, selanjutnya Y-nya jadi dinolkan. 1 per X min 3. Nah, ini mesti kalian kalau mengerjakan sendiri, kok aneh ini X min 3, ini kan tadi sama aja per 1 ya. X min 3 kali 0, 0. Sama dengan 1 kali 1, 1. Ini tidak sama dengan ya. Artinya apa di sini? Tidak memotong sumbu X. Wah, kok tidak memotong sumbu X? Nggak masalah, ya emang seperti itu ya. Ketika kok nggak sinkron, nggak bisa menemukan suatu titik potongnya, ya udah, berarti dia tidak memotong sumbu X. Itu. Oke, saya lanjutkan. Ya. Asimtot datar, asimtot tegak. Kayak tadi. Oke, asimtot. Oke, saya coba urut lagi yang ini ya. Asimtot datar. Ini saya singkat asimtot ya artinya. Oke, ketika X-nya mendekati tak hingga dari fungsinya. Sorry, ini belum diganti. 1 per apa tadi? X min 3. X min 3. 1 per X min 3. Ketika X-nya mendekati tak hingga. Pakai apa tadi? Limit. Oke, good. Limit X mendekati tak hingga. 1 per X min 3. Dalam limit gimana? Dikali dengan super X per super X. Kenapa dikali super X per X? Karena kalau super X per super X dia nilainya 1. Gitu ya. Suatu bilangan apapun kalikan 1 itu nggak merubah nilai tetap. Gitu ya. Makanya kalau atas dikali super X, bawah kali super X. Caranya memang dikali super X. Maka akan kita dapatkan X mendekati tak hingga 1 dibagi X, 1 per X. X dibagi super X, X dibagi X ya, X kali super X, min 3 per X. Sudah, terus disubstitusikan. 1 per tak hingga per X per X 1 ya. Ini. Oke, jadi min 3 per tak hingga. Maka didapat tadi kalau per tak hingga tadi sama dengan apa? Nah, bisa dibuka lagi catatannya. Oh, sama dengan 0. Nggak apa-apa, lihat catatan. Itu pelan-pelan kita namanya belajar. Oke. Per 1 min 3 per tak hingga lagi 0. Y sama dengan 0 per 1. 0 per 1 berapa? Berapa dikali 1 hasilnya 0? Ya, 0. Ya, benar. 0. Selesai. Ketemunya Y sama dengan 0. Ya, nggak masalah. Berarti asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Ingat gak Y sama dengan 0 sama dengan apa? Sumbu X. Itu ya. Nah, saya lanjutkan yang asimtot tegak. Tadi gimana? Penyebutnya, konsepnya yang di atas tadi ya, contoh di atas tadi, atau kita bisa cari dengan penyebutnya kita sama dengan kan 0. Berarti X sama dengan 3. Selesai. Itu ya, lama-lama akan lebih cepat. Itu, oke. Oke, itu kita lanjutkan. Selanjutnya itu tadi belum diganti lagi, sorry. Tadi fungsinya 1 per X min 3 ya. Soal yang kedua. Menentukan letak grafik fungsi. Nah, itu tadi. Kita lihat pakai apa tadi?
Ini tadi diganti juga. Pembuat 0. Pembilang dan penyebut. Oke. Itu pembuat pembilang dan penyebut. Pembilangnya 1 sama dengan 0. Ya udah nggak bisa diapa-apain untuk yang ini nggak ada X-nya kan. Penyebut hanya yang ada X-nya di penyebut. Ya sudah, penyebutnya saja. X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Udah cuma 1 batasnya ya nggak masalah. Oke, no problem ya. Ketika 3. Berarti ada 2 daerah. Daerah pertama ketika X kurang dari 3. Contohnya misalnya 2. Kita uji titik ya. Uji titik. Di daerah 1 saya ambil nilainya 2. Maka langsung saja F2. 1 per 2 min 3. Berapa? 1 per 2 min 3 negatif 1. Maka didapat F2 sama dengan min 1. Negatif. Artinya negatif kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 gimana? Di bawah. Di bawah. Kemudian daerah yang kedua saya geser ke atas. Ketika X-nya lebih dari 3, contohnya misalnya 4. F4. Berapa? 1 per 4 min 3. Sama dengan 1 per 1. Nanti F4 sama dengan 1. Itu positif. Artinya kalau positif dia lebih dari 0. Artinya di atas. Itu ya. Nah, coba kita masukkan ke grafiknya. Oke, untuk mengingat-ingat kembali tadi ya. Untuk sumbu X-nya dia tidak memotong. Oke, no problem. Ketika sumbu Y-nya memotong di 0, min 1 per 3. 0, min 1 per 3. Min 1 per 3. Berarti sekitar di sini ya. Ini setengah. Ini di sini. Kira-kira aja namanya sketsa ya. Nggak masalah. Yang penting diusahakan rapi aja. Nanti untuk cross check kita cek lagi dengan GeoGebra. Asimtotnya Y sama dengan 0 itu sumbu X. Dan X sama dengan 3. Ini ya. Ini juga sebagai asimtot datarnya. Y sama dengan 0. Dan tadi X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. X sama dengan 3. Agak susah ini. Kalau enggak, saya buat garis saja. Tipis-tipis dulu. Ini ya, X sama dengan 3. Ini asimtot tegak. Hanya satu titik di sini perpotongannya. Nah, ini asimtotnya, ini asimtotnya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketika F6 pakai titik bantu ya. Ini terserah sih sebenarnya. 1 per 6 min 3. Sepertiga. Ternyata sepertiga juga ya ketika 6 di sini. Nah, pakai titik bantu lagi misalnya saya ambil 4. Penasaran nih. Nggak apa-apa. Terserah ya. Yang penting bisa menggambarkan. 1 per 1. 1. Oke, berarti di sini 4,1. 34 X-nya ini 1. Oke, dapat di sini. Itu ya.
Terus misalnya di sini XF sama dengan F2. 1 per 2 min 3. 1 per min 1 min 1 didapat titik 2, min 1. 2, min 1 di sini. Nah, bisa kita gambarkan ya. Nah, karena mendekati ya, dikira-kira. Nah, untuk membantu boleh pakai GeoGebra tadi ya. Bisa kalian install di HP smartphone kalian. Nah, ini kan dia sebagai asimtot datar ya. Oke, asimtot datar, dia asimtot tegak. Grafiknya nggak akan mendekati asimtot tapi tidak akan memotong. Nah, batasnya tadi letaknya kita lihat di kirinya 3 itu di bawah, di kanannya 3 di atas. Ini di bawah. Kirinya 3 itu di bawah sumbu X. Berarti ya udah, ini berarti secara nggak langsung ya. Dia akan mendekati asimtot tapi tidak akan berpotongan. Ininya juga akan seperti ini. Itu. Yang ini kurang lebih seperti ini. Itu ya. Nggak apa-apa, namanya sketsa. Saya maklumi ketika kalian mencoba agak kurang itu ya, pakai pensil tipis-tipis dulu baru ditebali. Nih, udah selesai ya. Kurang lebih seperti itu. Ini dia kalau diperpanjang tidak akan berpotongan dengan asimtot ya. Untuk cross-check akan saya coba di GeoGebra. 1 per X min 3. Asimtotnya tadi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0. Nah, seperti ini. Itu ya. Sorry, ini X sama dengan 3, masih 2. Nah, good. Sama ya. Jadi lihat, nih, kurang lebih hampir mirip. Oke. Nah, ya kan? Ini angka 3 ini. Nah. Pak, itu kok berpotongan itu? Seperti itu ya, mungkin ada pertanyaan. Nah, ini kalau pakai GeoGebra pun, ini sepertinya berpotongan. Kalau saya zoom, dia tidak akan memotong. Sepertinya dekat, tapi ternyata tidak berpotongan. Nah, itu ya. Jangan apa? Mungkin ada yang lagi suka sama orang ya, sama teman sekelas. Kelihatannya dekat, tapi ternyata tidak bertemu. Nah, itu ya. Ya, hanya intermezzo aja. Itu tentang asimtot ya, biar kalian terus mengingat tentang asimtot. Jadi seperti itu, oke? Semoga bisa sedikit membantu, dipahami, bisa pakai referensi lain, terus belajar, dicek di buku-buku ya. Itu ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya. Oke, itu dari saya tentang menggambar grafik fungsi rasional linier. Itu untuk video ini. Yang selanjutnya adalah yang kuadrat dan linier kuadrat. Oke, sekian dari saya, terima kasih, selamat belajar.